Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, berjudul Orang Nazaret yang dianggap hina. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Orang Nazaret yang dianggap hina. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, menjelma menjadi manusia sebagai Mesias atau Juru Selamat kita yang datang dari surga. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana kita menyebut para pendeta sebagai reverend atau dahsyat yang seyogianya nama itu hanya milik Allah. Menurut ajaran kitab suci adalah menghina Allah menyebut para pendeta sebagai reverend atau dahsyat. Tak seorang pun manusia fana berhak mengaitkan sebutan ini kepada namanya atau kepada nama seseorang manusia lain. Nama itu hanya milik Allah untuk membedakan Dia dari setiap makhluk lain. Mereka yang mengklaim gelar ini mengambil kepada dirinya kehormatan Allah yang kudus. Mereka tidak berhak memakai kata yang dicuri itu, apapun jabatan mereka. Namanya kudus dan dahsyat. Kita menghina Allah bila mana kita menggunakan kata ini, di mana kata itu tidak seharusnya digunakan. Kedua, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana ada yang memperlakukan perkumpulan umat Allah dengan tidak sopan, karena mereka telah merampas pekerjaan kudus dari kesucian dan kemurniannya. Suatu penghinaan kepada Allah. Kadang-kadang perkumpulan umat Allah telah diperlakukan dengan tidak sopan, yang adalah suatu penghinaan kepada Allah dan telah merampas pekerjaan kudus dari kesucian dan kemurniannya. Ketiga, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini bila mana ada orang-orang yang berprasangka buruk menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi orang-orang yang berprasangka buruk sulit ditangani, bahkan oleh Dia yang adalah terang dan kebenaran. Dan prasangka buruk yang memenuhi hati orang-orang Yahudi tidak membiarkan mereka menerima bukti-bukti yang diberikan. Dengan hinaan, mereka menolak klaim Kristus. Keempat, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus, orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam, bisa terulang kembali hari ini, bila mana ada orang yang mencoba menjadi lebih bijaksana dari Allah atau menjadi hukum kepada dirinya sendiri, gantinya ia memperhatikan tuntutan Allah. Banyak orang yang telah mencederai tubuhnya oleh mengabaikan hukum-hukum kehidupan, dan boleh jadi mereka tidak akan pernah sembuh dari pengaruh kelalaian mereka, tetapi sekarang pun mereka boleh menyesal dan bertobat. Manusia telah mencoba menjadi lebih bijaksana dari Allah. Ia telah menjadi hukum kepada dirinya sendiri. Allah memanggil kita untuk memperhatikan tuntutannya, tidak lagi menghinakannya oleh mengerdilkan kemampuan jasmani, mental, dan rohani. Kelima, gambaran sikap orang-orang Yahudi terhadap Yesus orang Nazaret yang dianggap hina 2000 tahun silam bisa terulang kembali hari ini, bila mana ada orang yang menerima kedudukannya sebagai juru bicara Allah, namun kebiasaannya masih suka berbicara sepele dengan kata-kata yang tidak sempurna. Pendeta, juru bicara Allah. Orang yang menerima kedudukan sebagai juru bicara Allah harus menganggap hal itu sebagai sangat penting agar ia menyampaikan kebenaran dengan seluruh kasih karunia dan kecerdasan yang dimilikinya, agar kebenaran tidak kehilangan apapun dalam penyampaiannya kepada orang-orang. Mereka yang menganggap hal itu sebagai sepele untuk berbicara dengan kata-kata yang tidak sempurna, menghina Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Rema hari ini, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang talenta kepada murid-muridnya. Kisah ini mengisahkan seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan membagikan talenta kepada 3 hamba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Satu hamba diberikan 5 talenta, hamba lain 2 talenta, dan hamba ketiga 1 talenta. Setelah tuannya pergi, ketiga hamba tersebut bekerja untuk menggandakan talenta yang telah diberikan. Ketika tuannya kembali, hamba yang menerima 5 talenta datang dengan laba 5 talenta. Hamba 2 talenta datang dengan laba 2 talenta. Namun, hamba yang menerima 1 talenta tidak menggandakannya, malah menguburnya dan mengembalikannya pada tuannya. Akibatnya hamba ini dihukum dan tidak berbagi dalam kebahagiaan tuannya. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya pertanggungjawaban terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, terutama dalam hal keuangan. Rema hari ini menegaskan bahwa kita harus bersungguh-sungguh mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar mengelola keuangan dengan bijaksana, menjadi manajer keuangan yang baik bagi diri sendiri dan keluarga. Miliki hikmat keuangan, sehingga kita dapat mengelola keuangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita mungkin menghadapi kondisi keuangan sulit, saat kita berjalan bersama Tuhan, Ia akan membuka jalan dan memberikan kesuksesan dalam segala hal yang kita kerjakan. Dengan mempercayai Tuhan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, kita akan mengalami berkat di tengah ketidakpastian. Tuhan selalu menyediakan bagi anak-anaknya yang dapat mempertanggungjawabkan keuangan di hadapannya. Menurut Anda, apakah Anda sudah bisa mempertanggungjawabkan keuangan Anda di hadapan Tuhan? Jika belum, mengapa? Mengapa Anda harus mempertanggungjawabkan keuangan di hadapan Tuhan? Bagaimana cara Anda mempertanggungjawabkan keuangan Anda di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat keuangan yang sudah Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk bisa mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang sudah Kau percayakan pada kami. Kami rindu hidup kami bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadilah orang yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan kita di hadapan Tuhan. Makin lama kita ikut Yesus, bukan sekedar kita makin jago nge-quote ayat Alkitab. Makin lama kita ikut Yesus, jangan sampai kita makin jago menghakimi orang. Makin lama kita ikut Yesus, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kita tuh makin jago tunjuk jari sama orang. Makin lama ikut Yesus, jangan sampai kita cuman makin jago teologi. Karena apa? Berarti semua ini cuman nyampe di otak, hanya di informasi, nggak turun ke hati. Makin lama kita ikut Yesus, kita makin paham hati Yesus. Makin lama kita ikut Yesus, makin hatinya itu jadi hati kita. Makin lama kita ikut Yesus, makin kesukaannya itu jadi kesukaan kita. Apa yang Dia sukai? 1 orang berdosa kembali. Makin lama kita ikut Yesus, makin karakternya jadi karakter kita. Makin lama kita ikut Yesus, makin jago mengasihi. My dears, komitmen memiliki arti sikap setia terhadap pasangan, diri sendiri, organisasi, dan hal tertentu. Namun komitmenmu seringkali gagal ketika keadaan berubah, kamu merasa kecewa, atau ketika kamu tidak mencapai apapun dari komitmenmu. Ingatlah bahwa komitmenku padamu tidak pernah berubah karena ketidaksetiaanmu dan kegagalanmu. Komitmenku memilih dan menetapkanmu menjadi milikku itu adalah keputusanku sejak semula dan berlaku untuk selamanya. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Ku percaya Engkau Tuhan.
Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Bila bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali,